بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kali ini kita akan membahas kitab Khasa'is al-Ummah Muhammadiyah, yang berarti keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah diberikan begitu banyak keistimewaan oleh Allah karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, wahai umat Nabi Muhammad, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Jadi kita ini sebagai Muhammad. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah. Ada beragam penyebab. Ya, salah satunya adalah karena nur atau keagungan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Penyebab yang lain karena keyakinan kita paling sempurna, keimanan kita paling sempurna daripada keyakinan umat-umat terdahulu. Di mana umat-umat terdahulu hanya dia beriman kepada rasulnya saja, ya, atau satu syariat saja, dan ya, tidak mengimani rasul-rasul yang lain. Ya, kalau kita sempurna, kita meyakini adanya rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Yahudi misalnya, ya, mereka percaya kepada nabi-nabi, tapi ada yang mereka tidak percaya. Bahkan mereka kan banyak membunuh nabinya sendiri karena mendustakan nabinya sendiri, gitu kan. Ya, jadi Bani Israel itu sering membunuh nabi-nabinya sendiri. Ribuan nabi mereka bunuh. Dan mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita percaya kepada Nabi Isa, kita percaya kepada Nabi Musa, kita percaya kepada nabi-nabi yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Jadi kamalul iman, umat Nabi Muhammad SAW ini memiliki iman yang sempurna, sehingga itu yang membuat salah satu penyebab kita, ya, mendapat label khair ummah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, dari faktor yang terbesar adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita dikasih beban oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bebannya para rasul. Jadi umat dakwah. Kita ini umat dakwah. Umat yang diwajibkan untuk menyebarkan agama Islam semampu kita, dengan profesi kita, dengan kondisi kita, gitu ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna, dan masih banyak faktor-faktor lagi. Nah, apa sajakah keistimewaan yang dimiliki, seperti apa, dan bagaimana ragam, ya, khususiyat yang Allah telah berikan kepada kita. Ini semuanya yang akan kita bahas dan sudah tertuang dalam kitab Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah yang ditaklif, disusun oleh Sayyid Muhammad ibnu Alawi ibnu Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani. Ya, kita mulai saja. Ya, khasa'is ammatun li ummatil Muhammadiyah. Ya, khususan yang umum, ya, yang dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, raf'ul israr. Umat ini Allah telah angkat bebannya. Dalam Al-Quran, wa dzalika bi nasil Quran, ya, yang demikian itu tertera dalam Al-Quran. Qala ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum
wal aghlal allati kanat alaihim. Artinya adalah yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul yang Nabi, menjadi Nabi, dan ummi, tidak dapat baca dan nulis, di mana ya Nabi tersebut mereka temukan tertera, tertulis namanya, tercatat dalam kitab Taurat dan Injil, ya, yang di mana Rasul tersebut atau Nabi tersebut ya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran, serta telah menghalalkan untuk mereka yang baik-baik saja dan mengharamkan yang buruk. Wa yad'u anhum israhum, dan telah melepas dari mereka israhum, beban mereka, wal aghlal, dan belenggu-belenggu allati kanat alaihim, yang melilit mereka. Nah, ini letak mahalus syahidnya adalah firman Allah yang mengatakan ya, yang telah mengangkat, menghilangkan beban dan belenggu yang melilit mereka. Wal isru, apa itu isru atau beban? Apa sih beban yang Allah telah angkat dari kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan al-isru asluhu al-thiqal alladhi yasiru sahibahu. Jadi al-isru itu adalah beban yang membebani seseorang. Fala yaqdiru 'ala at-taharruk, sehingga dengan beban itu seseorang itu tidak dapat bergerak. Itu namanya isru. Wa makna dzalika, maksudnya ayat yang tadi adalah anna Allah Ta'ala lam yujib 'ala hadhihi al-ummah ummah Muhammad SAW syai'an fawqa taqatihim. Maksudnya adalah, tafsirnya adalah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah mewajibkan satu syariat, tidak pernah membebani umat Nabi Muhammad ini dengan satu syariat di luar batas kemampuannya. Walam yaj'alhu min syar'ihim, ya, dan tidak menjadikan beban yang berat itu, ya, sesuatu yang di luar kemampuannya itu sebagai syariat, ya, suatu kewajiban. Kama kana dzalika ala man qablahum min al-umam, sebagaimana yang telah dibebankan kepada orang-orang sebelumnya. Nah, mana contohnya? Wa dzalika ka bani Israil masalan. Yani contohnya misalnya seperti umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihi salam, alladzina kullifu bi jumlatin min al-a'mal as-su'bah wat takalib asy-syaqqah. Di mana Bani Israel ini Allah bebankan syariat, ya, amalan-amalan yang sangat sulit dikerjakan dan beban yang sangat sulit ditunaikan. Hiya asbahu ma yakunu bi atwaqil hadid, seolah-olah ya syariat yang diturunkan atau dibebankan kepada Bani Israel ini seperti kalung dari besi, allati tuhitu, yang besar, yang mengelilingi dan melingkari bil a'naq, leher mereka, wahyal aghlal, dan itulah yang disebut dengan belenggu. Itu yang disebut dengan belenggu. Nah, belenggu inilah yang Allah hilangkan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa belenggu itu? Tilkal aghlal wal athqal katsirah. Belenggu di sini ya, ada syariat yang amat berat, yang amat sulit dikerjakan, ya, oleh Bani Israel, yang menjadi syariat mereka itu beragam, bermacam-macam. Faminha, ya, diantaranya qat'u mawdi'in najasah, yaitu mereka harus menghilangkan najis dengan menggunting atau memotong tempat terkena najis. Fa idza asabat an-najasah thawb ahadihim fa innahu 'alaihi ay yaqta'uhu liyutahhirahu. Ketika salah seorang mereka Bani Israel itu terkena oleh atau ditimpa oleh benda najis, ya, maka wajib bagi mereka memotong pakaian, kain atau apa saja itu yang terkena najis itu supaya dianggap suci,
Jadi cara mensucikan najis adalah dengan cara menggunting pakaiannya. Wala yakfi ghuslahu kama akhrajahu al-Bukhari fi sahih. Dan tidak cukup hanya sekedar membasuh, mencuci pakaian itu. Tidak cukup. Jadi untuk mensucikan dirinya atau pakaiannya harus dia gunting kainnya. Ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Jadi di kitab Al-Wudu bab al-baul 'inda sabatati qaumin. Yani di bab baul di sana, bab kencing. Di sini sudah diterangkan ya oleh Rasulullah dan menceritakan bagaimana kondisi Bani Israel yang dalam hal menghilangkan najis. وقد زعم بعضهم أنه كان يجب قطع ما أصابته النجاسة. Dan sungguh ya sebagian mereka telah menyangka sesungguhnya ya, wajib bagi mereka menggunting apa saja yang terkena oleh najis walau kana minal jismi i'timadan ala zahiri riwayat Abi Daud, sekalipun itu bukan sekedar kain, sekalipun itu badan pun ya dia harus mengkerik. Kita mengkerik itu apa ya, artinya dia harus mensilet tempat najis yang ada di badannya. Kalau kita melihat zahir daripada hadis Rasulullah SAW itu ya, kanu idza asaba al-baul, di mana Rasulullah mengatakan ya, kanu idza asaba al-baul jasad ahadihim, mereka Bani Israel itu apabila ya jasadnya, badannya, kulitnya dikenai oleh satu benda yaitu baul, kencing ya, qata'u ma asabahu al-baul minhu, maka mereka akan memotong ya apa yang terciprat oleh kencingnya itu. Wa riwayat Muslim, dan dalam sebuah riwayat Muslim fiha jild ahadihim, yakni apabila ya, kencingnya mengenai kulit mereka, mereka akan ya menyilet ya, mereka akan menyilet kulit yang terkena oleh kencing tersebut. Wa awwal al-Qurtubi hadza, dan sedangkan Imam Qurtubi mentakwil yang demikian ini bi anna al-murada bil jildi wahidul julud allati kanu yalbasunaha, ya maksudnya dari jildun atau kulit yang ada dalam hadis itu adalah yakni pakaian yang ya dikenakan oleh Bani Israel saat itu, yaitu terbuat dari kulit, bukan kulitnya sendiri. Itu ditakwil oleh Imam Qurtubi ya. Tapi sebagian ulama yang lain ada kulitnya yakni ya kulit yang nempel di jasadnya, bukan pakaian tapi kulitnya sendiri, itu yang disilet, digunting, dipotong ketika terkena oleh najis begitu. Qala al-Hafidz wa riwayatul Bukhari sharihatun fi thiyab ya. Imam Hafiz mengatakan riwayah Al-Bukhari itu sangat jelas sekali, maksudnya adalah pakaian bukan kulit. Fala'alla ba'dhum rawahu bil ma'na, maka bisa jadi sebagian mereka itu hanya sekedar mentakwil saja, itu memaknai ya. Amma hadhil ummah, nah kemudian musannif mengatakan adapun umat ini, yaitu kita, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakfi fi syari'aha fi mithli dzalika iraqatul ma ya wa ghuslul mahalli faqat. Umat Nabi Muhammad ketika terkena najis, entah itu najis mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah, yang terberat ya sampai yang teringan, cukup dibasuh. Yang terberat ya campur dengan tanah. Tidak perlu kita potong-potong kain, gunting-gunting kain. Enggak. Karena mudahnya syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semakna juga ya dalam Al-Qur'an, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, jadi Allah itu menghendaki kemudahan atas kalian, Allah tidak inginkan kesulitan menimpa kalian. Sawa'un kana dzalika masjidan aw thawban aw badanan. Baik
itu adalah tempat ibadah, ya, atau pakaian yang digunakan untuk ibadah, atau badan, ya, jadi cukup dibasuh, dicuci dengan air. Ketika tiga sifat itu hilang dalam, ya, dalam zat najis itu, ya, yang mengenai badan kita, itu rasanya, warnanya, dan baunya itu hilang, maka suci dengan air, begitu. Kama fassalathu kutubus sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kitab-kitab hadis, ya, kitab-kitab yang memuat hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pertama, jenis isr atau beban berat yang, ya, Allah telah, ya, ringankan kepada kita disebabkan keagungan Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah, ya, di mana najis dulu orang dahulu harus menggunting, ya, menyilet dan sebagainya, apa yang terkena. Kalau kita ya cukup dibasuh dengan air, ya. Ketika hilang zat najisnya, maka dah pakaian kita suci, tempat kita menjadi suci, dan badan kita menjadi suci. Kemudian selanjutnya mungkin insyaallah, gambaran beban, ya, selanjutnya nanti kita bahas, ya, apa saja yang dibebankan dulu terhadap umat-umat terdahulu dan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diringankan. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fi qul hadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.